Jumat Indah menyambut Sabat kembali hadir menemani Anda dan keluarga. Bersama saya Pendeta Muda Dedi Kurniawan. Eliezer, hamba Abraham, bertemu dengan seorang perempuan dan memintanya air untuk diminum. Ini adalah perjalanan panjang Eliezer dalam upaya untuk mencari istri bagi tuannya Ishak. Kita tahu bersama saudara bahwa perempuan yang dijumpai oleh Eliezer adalah Ribka. Meskipun tidak diminta, namun Ribka kemudian menawarkan sebuah tawaran agar ia juga boleh memberikan air kepada unta-unta yang dibawa oleh Eliezer sampai mereka selesai minum. Ngomong-ngomong soal unta, meskipun bukan binatang yang paling cantik, tapi binatang gurun ini dirancang dengan luar biasa oleh Tuhan. Saudaraku, mereka bisa menutup lubang hidungnya dari badai pasir. Mereka punya bulu mata yang panjang untuk mencegah debu dapat masuk ke mata mereka. Bahkan mulut mereka memiliki tonjolan yang mengeras yang disebut dengan papila yang memungkinkan mereka untuk makan kaktus. Walaupun demikian, hewan ini juga punya temperamen yang buruk serta kebiasaan meludahkan air liur yang berbusa. Namun bagaimanapun, mereka adalah binatang yang hebat, binatang yang kuat karena dapat bertahan dari kerasnya kondisi gurun. Unta diketahui dapat meminum air 190 liter dalam waktu 3 menit. Luar biasa. Lalu berapakah jumlah unta yang dibawa oleh Eliezer pada waktu itu? Ada 10 ekor unta. Itu berarti setidaknya, saudaraku, Ribka, dia berjalan naik turun dari sumur tempat dia ambil air, kemudian dia kasih itu kepada unta-unta. Saudara, dia bawa 1900 liter air. Dan belum lagi dia harus menghindari air liur dari 10 unta yang tidak bisa dicegahnya. Tapi semua itu dilakukan oleh Ribka secara anggun. Alkitab mencatat dalam Kejadian 24 ayat 16, anak gadis itu sangat cantik parasnya. Lalu apakah yang kemudian membuat Eliezer tertarik ketika dia bertemu dengan Ribka? Apakah karena kecantikannya atau karena pengorbanannya dalam memberikan minum untuk dirinya dan 10 onta yang dia bawa? Tapi jauh lebih penting dari pertanyaan itu adalah, apakah Ribka tahu siapa pria ini? Apakah dia bangun pagi hari itu dan berkata, "Oh, hari ini adalah hari yang indah. Ini adalah hari istimewa di mana semuanya akan berubah." Apapun yang dipikirkan oleh Eliezer tentang Ribka dan apa yang sedang dipikirkan oleh Ribka, satu hal yang paling penting dari hidup Ribka adalah kepolosannya dan pelayanannya adalah ekspresi dari karakternya. Ribka punya saudara laki-laki bernama Laban. Laban juga punya respons yang sama seperti Ribka ketika menyambut kedatangan Eliezer. Pada ayat 31 dan 32, Laban berkata, "Masuk Tuan, kenapa Anda berdiri di luar? Aku telah menyiapkan rumah dan tempat untuk onta." Dan benar saudara, dia turunkan onta, dia sediakan jerami, dan sediakan air untuk membasuh kaki Eliezer. Sangat istimewa apa yang dilakukan oleh Laban. Tapi apakah yang memotivasinya untuk melakukan pelayanan tersebut? Ayat 29 dan 30 mencatat, Laban lari mendapatkan tamu tersebut dan melihat anting-anting serta gelang pada tangan saudarinya. Oh, karakter Laban terungkap sepenuhnya pada sepenggal ayat tersebut. Tindakan pelayanan Ribka bukan untuk keuntungan egois atau dia didorong oleh perhitungan materi, tidak. Ribka memilih untuk mengambil bagian dalam perjanjian Abraham untuk jadi berkat bagi segala bangsa dan menjadi bagian dari garis keturunan nenek moyang Mesias. Dalam artian Ribka rindu menjadi bagian dari rencana keselamatan Allah. Saudaraku, apakah alasan kita terlibat dalam pelayanan bersama dengan Allah? Apakah karena keputusan komite jemaat? Apa karena ada sesuatu yang akan atau telah kita dapatkan dalam maksud pelayanan tersebut? Manusia boleh saja tidak mengerti dan tidak menyelami motivasi kita. Namun Tuhan yang adalah tamu istimewa itu, dia dapat menyelami.
Tuhan sedang memanggil kita saat ini seperti Dia memanggil Ribka. Ya, marilah kita mulai dengan hal sederhana, saudara, namun penuh sukacita ketika melakukannya. Kemuliaan dan karakter seperti Kristus hanya dapat dinyatakan melalui hal-hal yang kecil. Karena Tuhan sendiri saat ini sedang mencari umat-umatnya yang setia tidak hanya dalam hal-hal yang besar, tapi setia juga dalam hal-hal yang kecil. Dan itu dapat tampak melalui pengaruh karakter kita di dalam keluarga kita, komunitas sosial kita, dan jemaat. Marilah kita terlibat, saudara. Kita terlibat untuk mewartakan kabar Kristus, menjadi bagian dari rencana keselamatan untuk dunia ini, seperti Ribka. Selamat Hari Sabat, Tuhan Yesus memberkati.